Salah satu pinjol legal ini sudah muncul di berbagai macam berita dan juga menegaskan mencanangkan bahwa mereka akan mulai membawa nasabah-nasabah yang gagal bayar itu ke jalur hukum. Ya, nama pinjol tersebut adalah Investre. Jadi sini tertulis ya, tangani kredit macet, Investre siapkan jalur hukum kepada peminjam yang menunggak. Nah, dari sini di berita ini disebutkan bahwa ya memang ini mulai untuk sedikit ada ketegasan kepada nasabah-nasabah yang gagal bayar pinjaman online, di mana mereka nantinya akan dibawa ke jalur hukum untuk pertanggungjawaban dan bagaimana kapan bisa bayar pinjaman online di Investre. Tapi di sini ada beberapa hal yang cukup menarik untuk kita bahas ya teman-teman. Salah satunya adalah mereka termasuk salah satu yang berani atau yang pertama mencanangkan bahwa akan membawa ke jalur hukum secara publik di media massa seperti ini. Padahal pinjol-pinjol lainnya jarang banget yang berani mengungkapkannya. Oke. Dari sini kita akan membahas lebih lanjut tentang bener nggak ya ini akan bawa ke jalur hukum. Jangan-jangan ya cuman gertakan aja, jangan-jangan ya cuman ancaman-ancaman belaka. Oke, jadi buat kalian yang gagal bayar di Investre tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut. Ini tips buat kalian yang memang diancam akan dimasukkan ke jalur hukum. Saran saya, terima saja ya. Persilahkan mereka untuk bawa ke jalur hukum. Ini kan soal perdata. Kalau kalian memang mendapatkan surat pengadilan, kalian tinggal datang, minta dan bilang kepada pengadilan alasan kalian kenapa tidak bisa bayar saat ini. Ataukah kalian bahkan juga bisa minta, mohon maaf untuk bunganya terlalu tinggi, saya ternyata tidak sanggup dan masih belum ada uangnya. Nanti di situ kalian bisa mempunyai power untuk melakukan negosiasi. Gimana kalau dikembalikan hutang pokoknya saja, bunga, denda keterlambatan dihapuskan. Dan tolong untuk tidak ada gangguan-gangguan penagihan melalui WA, telepon, dan lain sebagainya. Maka hal ini tentu saja akan menjadi keuntungan buat kalian, di mana kalian bisa mencicilnya dan bunga dan denda tidak perlu bertambah lagi dan juga tidak perlu terus bertingkat ya. Itu adalah salah satu kemudahan enaknya kalian masuk ke jalur hukum, masuk ke sidang perdata. Jadi teman-teman nggak perlu takut sebenarnya sidang perdata itu ya, karena ini bukan persoalan pidana, di mana kondisinya jelas. Kalian memang berhutang, kalian ada tanggal jatuh tempo tapi tidak ada uangnya dan belum bisa membayar. Clear, masalahnya clear sampai di sini aja sebenarnya ya. Urusan kedepannya bagaimana? Ya paling di sidang itu akan dibahas kira-kira enaknya gimana, apa yang bisa digunakan untuk membayar, kira-kira berapa lama kalian bisa menyanggupi membayar hutangnya. Nah, kalian bisa ungkapkan semua itu di sana, akan ada keputusan pengadilan yang tidak akan bisa dibantah oleh si pinjol juga. Bisa jadi kan pengadilan akan bertindak mungkin kalian diminta untuk surat keterangan tidak mampu apa yang nanti akan menghapuskan bunga dan denda, terus kemudian kalian tinggal bayar pokoknya saja. Nah, ini tentu saja akan menguntungkan kalian. Tenang aja, masuk ke jalur hukum itu yang ribet si pinjolnya kok, yang mungkin keluar banyak duit juga pinjolnya kok. Jadi kalian tidak perlu khawatir. Saya juga agak ragu ya, apakah Investre ini bakal benar-benar membawa ke jalur hukum nasabah yang gagal bayar. Kita akan tunggu saja, kita akan tunggu berita kelanjutannya. Paling-paling ya seperti yang dulu-dulu pinjol-pinjol yang lain yang sempat keluar-keluar juga, tapi sampai sekarang juga nggak ada tuh nasabah-nasabah yang beneran dibawa ke jalur hukum ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Semoga kalian tidak perlu takut dan tidak perlu was-was lagi. Hadapi aja, belajar untuk mikir bodoh amat, belajar untuk cuek dan tidak terlalu memikirkan hal-hal yang berlebihan ya. Semoga utang kalian bisa segera lunas, semoga kalian bisa segera meninggalkan yang namanya pinjaman online, semoga kalian segera diberikan limpahan rezeki untuk bisa melunasi semua pinjol kalian. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.